Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah tugas saya. Kalau saya nggak bisa memberitakan firman Tuhan di dalam gereja, saya beritakan firman Tuhan di dalam YouTube ini. Tidak ada alasan untuk saya tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah tugas saya. Saya dipanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, kemarin tanggal 27 bulan 6, tetangga saya baru meninggal. Dia nggak sakit, habis olahraga, meninggal. Nggak sakit, atau meninggal mendadak. Nih, di dalam 1 bulan ini, tetangga saya ada 2 orang yang meninggal. Yang satu perempuan, yang satu lagi laki-laki. Yang satu mati karena sakit, yang satu mati nggak sakit, mendadak. Dua-duanya orang Kristen. Ya, dua-duanya orang Kristen. Nah, saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan kemana orang Kristen itu setelah mati. Nah, banyak orang Kristen kalau mati, waktu masih hidup, mereka yakin masuk surga. Tetapi setelah mati, mereka kemana? Ini yang saya ingin jelaskan, saudara yang kekasih. Banyak sekali orang Kristen yakin masuk surga. Setelah mati, ternyata nggak masuk surga. Ini saya sebagai hamba Tuhan hanya meluruskan yang salah. Kalau kita baca di dalam Roma 14, ya, Roma 15 ayat yang keempat, saya bacakan ya. Kita belajar firman Tuhan. Kemana orang Kristen itu mati, ya? Ini dasarnya ini. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang telah ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi kita disuruh belajar firman Tuhan. Semua tulisan yang ada di dalam Alkitab ini itu untuk kita pelajarin. Supaya apa? Supaya kita tahu di dalam isi Alkitab ini ada apa. Saya sekolah Alkitab dari tahun 90, saudara yang kekasih. Sampai sekarang masih belajar firman Tuhan. Ternyata di dalam Alkitab ini, orangnya sudah mati semua. Ya, orang yang ditulis di dalam Alkitab ini, orangnya sudah meninggal semua. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Nah, kita yang masih hidup, suruh pelajarin isi Alkitab ini. Kenapa orang ini mati masuk neraka? Dan kenapa orang mati ini masuk surga? Ini kita harus pelajarin. Kita jangan hanya bermodal keyakinan. Untuk apa firman Tuhan kalau hanya modal keyakinan? Firman Tuhan ini ada supaya kita pelajarin bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Kenapa bisa begitu? Karena ada orang Kristen juga yang mati masuk neraka. Nah, tetangga saya ini dua-duanya sudah mati, saudara yang kekasih. Udah mati. Nah, kemana dia setelah mati? Kita pelajarin. Kita sebagai hamba Tuhan harus tahu orang ini mati ke surga atau ke neraka. Kita harus tahu. Karena apa? Karena kita belajar Alkitab. Nggak menjamin orang Kristen mati masuk surga. Nggak dijamin. Ada yang masuk ke surga, ada yang masuk ke neraka. Nah, ini kita belum mati nih. Ya, saudara mendengar YouTube saya ini kan belum meninggal loh. Nah, kita pelajarin. Jangan sampai kita mati masuk neraka. Karena apa? Karena di dalam Alkitab ini ada orang Kristen yang masuk surga, ada orang Kristen yang masuk neraka. Di dalam Roma 15 ayat 4, di situ dikatakan kita harus mempelajari isi Alkitab ini.
Kita baca lagi ya, biar jelas ya. Di dalam Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ini Alkitab ini ditulis untuk pelajaran bagi kita yang masih hidup. Kenapa saya soal Alkitab? Karena saya ingin mengetahui rahasia firman Tuhan ini. Apakah ada orang Kristen yang mati masuk neraka? Ada. Kita baca Hosea ayat 4. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini orang Kristen. Namanya umat Tuhan itu orang Kristen. Zaman dulu nggak tahu namanya Kristen apa, nggak tahu. Zaman dulu namanya umat Tuhan. Zaman sekarang umat Tuhan itu adalah orang Kristen. Dan kalau kita terjemahkan, orang Kristen binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau zaman perjanjian lama, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau perjanjian sekarang, orang Kristen binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi untuk bisa masuk surga, orang Kristen untuk bisa masuk surga tidak segampang apa yang kita pikirkan. Orang Kristen masuk surga tidak segampang kita membalikan tangan. Tidak cukup hanya percaya saja masuk surga. Kita harus mengenal Allah dengan benar. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tadi nggak jadi jaminan orang Kristen mati masuk surga. Kalau dia nggak kenal Tuhan dengan benar, sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia hamba Tuhan, dia mati, dia binasa. Inilah fungsinya kita belajar firman Tuhan, saudara yang kekasih. Kita jangan asal-asal, saudara yang kekasih. Ada orang Kristen yang mati binasa karena dia tidak kenal Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti Alkitab, ya, saudara tidak mengerti Alkitab, saudara keburu mati, saudara akan binasa. Saya tidak nakut-nakutin. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, keburu mati, maka Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, keburu mati, saudara akan binasa. Nggak cukup dengan keyakinan. Ya, inilah salah satu orang Kristen yang mati nggak masuk surga karena nggak ngerti Alkitab, nggak mau belajar Alkitab. Ya, saudara yang masih hidup ngeliat YouTube saya, ini peringatan bagi saudara. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara keburu mati, saudara tidak akan masuk surga, tapi akan masuk ke dalam alam kebinasaan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Orang Kristen binasa karena tidak mengerti Alkitab. Ya, sangat jelas ya, saudara yang kekasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah ini. Sebelum saudara mati, saudara harus mengerti Alkitab dengan benar. Kalau saudara tidak mengerti Alkitab dengan benar, saudara keburu mati, maka saudara akan hidup dalam kebinasaan. Saudara yang kekasih, saya ingin menerangkan antara iman dan keyakinan. Kenapa umat Tuhan binasa? Karena hanya nggak memiliki iman, nggak punya iman lah kasar ngomong. Banyak sekali orang Kristen nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Mereka hanya punya keyakinan kalau percaya Yesus masuk surga. Orang yang percaya, kalau orang yang yakin percaya Yesus sebagai Tuhan, tidak dijamin masuk surga. Karena itu berbentuk keyakinan. Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat 22-23, di akhir zaman Tuhan katakan
banyak akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang pakai nama Yesus? Ini kan orang Kristen. Ini kan orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Tetapi setelah mati, kenapa dia nggak masuk surga? Karena dia nggak punya iman. Dia hanya punya keyakinan. Gue yakin kalau gue percaya Yesus sebagai Tuhan, saya mati masuk surga. Setelah dia mati, mau masuk surga, ditolak Tuhan masuk surga. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Nggak menjamin hamba Tuhan itu mengenal Tuhan dengan benar. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak menjamin saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara mati masuk surga. Nggak dijamin. Ayatnya ada, Matius 7, 22, 23. Nah, itulah fungsinya kita belajar Alkitab. Kalau saudara hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara mau masuk surga, itu namanya menghayal. Banyak orang Kristen nggak ngerti Alkitab. Dia hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi nggak ngerti Alkitab. Sehingga apa yang terjadi? Setelah dia mati, dia nggak masuk ke surga, tetapi masuk ke dalam alam maut. Hosea 4 ayat 6. Ya, saya hamba Tuhan harus menerangkan masalah ini, karena sudah terlalu banyak orang Kristen yang nggak ngerti Alkitab. Puluhan tahun menjadi orang Kristen, tetapi nggak ngerti Alkitab. Mereka hanya percaya Yesus sebagai Tuhan. Mereka hanya yakin masuk surga, tapi nggak ngerti Alkitab. Kenapa bisa begitu? Karena nggak mau belajar Alkitab. Mungkin juga pendetanya nggak ngerti Alkitab. Sehingga jemaatnya pun nggak ngerti Alkitab. Cukup percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Ini bahaya saudara yang kekasih. Ini bukan menyangkut soal uang. Ini bukan menyangkut soal harga diri. Ini menyangkut sorga dan neraka. Lebih dari harga diri. Lebih dari harta uang. Ya, ini sangat penting yang ingin saya beritakan. Ini soal sorga dan neraka. Sangat-sangat penting. Saudara yang kekasih, apa benar ada orang Kristen yang mati nggak masuk surga? Kita baca Galatia. Kenapa orang Kristen itu mati nggak masuk surga? Kita baca di dalam Galatia 1. Saya bacakan ya. Bentar. Galatia 1 ayat yang ke-6. Ini kenapa dasarnya orang Kristen mati nggak masuk surga? Padahal dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, dan yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu menjadi pengikut suatu Injil lain. Saya ulangin lagi ya. Mata saya kurang jelas bacanya, ya. Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balik Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberikan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kau katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini penyebab orang Kristen mati nggak masuk surga. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil lain. Hamba Tuhan yang merubah ajaran Tuhan. Dia tidak menghasilkan iman, tetapi menghasilkan kutuk. Terkutuklah orang yang memberitakan
injil lain. Injil, saudara yang kekasih. Kalau ada orang yang berkhotbah tidak sesuai dengan Alkitab, itu namanya injil lain. Dan terkutuklah orang yang mendengar injil lain dan orang yang menyampaikan injil lain. Pendetanya kena kutuk, jemaatnya kena kutuk. Mereka yakin masuk surga waktu masih hidup. Tetapi setelah dia mati, dia bukan mendapatkan keselamatan, tapi mendapatkan kutuk. Sama Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Orang Kristen binasa karena tidak mengerti Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini ternyata ada injil lain yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang memberitakan injil lain itu mendatangkan kutuk, bukan iman. Makanya saya ingin berbeda antara iman dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu datangnya bukan dari Tuhan. Keyakinan itu datangnya bukan dari Tuhan, dari ajaran manusia. Tetapi kalau iman itu datangnya dari Tuhan. Kita baca dalam Roma 10. Roma 10 ayat 17. Saya bacakan ya. Sebentar. Roma 10. Roma 10 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari mendengar firman Kristus yang murni. Kalau saudara mendengar firman Tuhan yang ditambah-tambahkan oleh pendeta, maka itu bukan Injil Kristus, tapi Injil lain. Ya, sangat penting ya saudara. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, kita harus mendengar firman Kristus yang murni. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini yang membuat orang Kristen mati nggak masuk surga. Kenapa? Karena mendengar firman Tuhan bukan dari Tuhan, dari ajaran manusia. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi nggak semua hamba Tuhan itu khotbahnya sesuai dengan Alkitab. Ya, ini yang membuat orang Kristen mati nggak masuk surga. Mereka punya keyakinan masuk surga, tetapi setelah dia mati, dia nggak masuk surga. Karena apa? Mendengar khotbah yang salah. Khotbah yang salah menghasilkan kutuk. Khotbah yang benar menghasilkan iman. Dan iman itu yang akan menyelamatkan kita. Banyak sekali hamba Tuhan yang memberitakan Injil lain. Saya harus ngomong nih. Banyak sekali orang Kristen yang sudah meninggal nggak masuk surga. Karena mendengar khotbah yang salah. Kenapa kita harus pelajarin Alkitab ini? Karena di dalam Alkitab ini ada orang yang mati masuk surga, ada orang mati yang masuk neraka. Orang yang mati masuk surga mendengar firman Tuhan yang murni. Orang Kristen yang mati masuk neraka adalah mendengar khotbah yang nggak murni. Jelas ya, saudara yang kekasih, saya ingin sampaikan. Kita pelajarin Alkitab ini supaya kita bisa masuk surga, mati masuk surga. Kalau saudara nggak mau pelajarin Alkitab ini, saudara keburu mati. Jangan harap saudara bisa masuk surga. Kita baca dalam Roma 1 ayat 17. Kita baca Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya ada kebenaran Allah yang menolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup
oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu datangnya dari mendengar firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Iman timbul kita mendengar firman Kristus, ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan inilah yang membuat kita mendapatkan iman. Dan di dalam ajaran Tuhan itu ada kebenaran. Jadi di dalam Roma 1 ayat 17, orang benar hidup karena iman. Jadi kalau benarannya itu dari Alkitab. Ya. Jadi di dalam di Alkitab ini ada ajaran Tuhan. Dan ajaran Tuhan itu yang menghasilkan iman. Dan iman itu yang menyelamatkan kita. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara nggak mendapatkan iman. Ini sangat jelas ya saudara yang kekasih. Roma 1 ayat 17. Orang benar hidup karena iman. Jadi iman itu adalah perkataan Tuhan. Kita mempraktekkan perkataan Tuhan, itu yang dinamakan orang beriman. Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga, itu yang dinamakan orang beriman. Kalau saudara tidak mempraktekkan firman Tuhan, tidak melakukan perintah Bapa yang di sorga, saudara mati, saudara nggak bisa masuk sorga. Ini permasalahan. Banyak sekali orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia tidak tahu melakukan perintah Bapa yang di sorga. Padahal di dalam Matius 7 ayat 21 di situ dikatakan, bukan orang yang berdoa yang masuk surga. Bukan orang yang berkhotbah yang masuk surga. Bukan orang yang baik yang masuk surga, tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga, itu yang bisa masuk ke surga. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara, apakah saudara melakukan perintah Bapa yang di surga? Banyak sekali orang Kristen nggak ngerti masalah ini. Mereka hanya percaya Yesus sebagai Tuhan. Contoh, melakukan perintah Bapa yang di surga itu apa? Contoh nih di dalam Matius 19 ayat 6 di situ dikatakan tentang pernikahan nih. Apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini perintah Tuhan loh. Kalau saudara sudah menikah, tidak boleh cerai. Itu perintah Tuhan. Kalau saudara melakukannya, saudara menikah sampai maut memisahkan, itu namanya orang beriman. Tetapi kalau saudara bercerai, maka saudara tidak melakukan perintah Bapa yang di surga. Berapa banyak orang Kristen yang sudah bercerai? Orang Kristen yang bercerai adalah orang Kristen yang tidak mau melakukan perintah Bapa yang di surga. Karena perintah Bapa yang di surga, apa yang aku satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu perintah Bapa yang di surga. Tetapi banyak sekali orang Kristen yang bercerai dengan 1000 macam alasan. Bahkan ada pendeta yang bercerai. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Roma 1 ayat 17. Orang benar hidup karena iman. Bagaimana saudara bisa beriman kalau saudara nggak ngerti Alkitab? Bagaimana saudara bisa mengerti Alkitab kalau pendetanya pun nggak ngerti Alkitab? Karena ada pendeta yang melegalkan perceraian. Ada. Saya tahu, saya 33 tahun menjadi hamba Tuhan, jadi saya tahu banyak sekali hamba Tuhan melegalkan perceraian dengan 1000 macam alasan. Itu yang dinamakan